Gridaya. Hari ini kakak akan menjelaskan lanjutan materi tentang sudut. Materi ini masih materi kelas 4. Nah, sebelumnya kalian itu pernah belajar tentang jenis-jenis sudut, ya. Jenis sudut itu ada sudut apa saja? Ada sudut siku-siku, lalu ada sudut apa lagi? Sudut lancip, ada sudut tumpul, ya. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang sudut pada bangun datar, ya. Kalian pasti sudah tahu kan bangun datar apa saja jenisnya? Ada bangun datar segitiga, ada bangun datar segi 4, ya. Dan ada segi banyak, ada segi 5, ada segi 6, dan seterusnya, ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan sudut pada bangun datar, ya, terutama segitiga dan segi 4. Nah, kalian tahu kalau segitiga itu jenisnya ada segitiga apa saja? Oke, ya. Jadi segitiga itu memiliki 3 sudut karena dia memiliki 3 sisi, ya. Jadi pembatasnya ada 3 garis sehingga menyebabkan dia memiliki 3 sisi. Nah, jumlah seluruh sudut segitiga itu jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh sudut untuk segitiga adalah 180 derajat. Nah, kita lihat ya. Kalau segitiga sama sisi itu berarti memiliki panjang sisi yang sama, ya, untuk ketiga sisinya. Kita gambar dulu. Oke, kita beri nama, ya, A, B, C. Jadi ini memiliki 3 sisi yang sama besar. Maka untuk panjang sisinya berarti sisi apa saja tuh? Sisi AB itu sama dengan BC sama dengan AC, ya. Panjang garisnya ketiganya sama. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Nah, sudut segitiga sama sisi juga untuk ke semua sudutnya sama, sehingga sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Nah, coba kalian perhatikan, karena jumlah seluruh sudut pada segitiga itu 180 derajat, maka jika ketiga sudut ini sama besar, masing-masing berapa derajat? Bisa? Caranya tinggal dibagi 3, berarti 180 derajat. Ini jumlah total sudutnya, ya. Tinggal dibagi 3 karena sama besar. Jadi masing-masing sudut ini, sudut A, sudut B, sudut C adalah 60 derajat. Itu untuk segitiga sama sisi. Nah, bagaimana dengan segitiga sama kaki? Oke, ya. Segitiga sama kaki. Kita gambar dulu, ya. Berarti dia memiliki panjang kaki yang sama, ya. Nah, ini, oke, mana kakinya? Ini. Jadi ada 2 sisi yang panjangnya sama. Kita kasih nama juga, misalnya A, B, C. Nah, maka sifat dari segitiga sama kaki ini, dia punya 2 sisi yang sama panjang. Di sini sisi apa? Berarti sisi AB dan BC atau CB, ya. Jadi AB itu panjangnya sama dengan BC. Nah, ya. Bagaimana dengan sudutnya? Apakah ada sudut yang sama? Nah, karena memiliki 2 kaki sama panjang ini menyebabkan dia membentuk sudut yang sama di sini, ya. Nah, sehingga sudut yang sama adalah sudut A dengan sudut C. Itu sama. Tetapi sudut B sama tidak? Tidak, ya. Untuk sudut B ini tidak sama. Nah, kita misalkan, ya, andaikan misalnya kakak punya soal, jika sudut B ini besarnya 30 derajat. Nah, ya, ini sudut lancip atau tumpul? Nah, ini sudut lancip, ya, sudut B nih, ya. Jika sudut B itu 30 derajat, maka berapakah besar sudut A? Nah,
Ingat ya, untuk segitiga sama kaki, ini sudut A ini di bawah ya. Sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Nah, pertama patokannya kembali ke sini. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga kalau kita mencari sudut A besarnya berapa, maka kita tinggal kurangi saja ya. 180 derajat total dikurangi yang diketahui. Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, ini kan dapat berapa? Dapatnya adalah 150 derajat. Ya. Nah, tetapi sudut A ini ya, dia sama dengan sudut C. Yang 150 derajat ini belum selesai. Karena sudut A ini sama dengan sudut C, maka dia harus dibagi dua karena sama besar. Ya. Maka masing-masingnya menjadi berapa? Menjadi 75 derajat. Gitu mudah ya. Nah, satu lagi segitiga yang sering keluar itu adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku, apakah memiliki sudut yang sama besar di ketiga sudutnya? Kita gambar dulu. Segitiga siku-siku, ciri utamanya dia memiliki yang namanya sudut siku-siku. Tahu ya? Sudut siku-sikunya di mana? Di sini. Berarti segitiga siku-siku ini cirinya adalah memiliki sudut siku-siku. Ya. Berapa derajat sudut siku-siku itu? Ya, betul 90 derajat. Ya. Nah, kalau kita kasih nama, ini adalah segitiga A, B, C, maka sudut A ini ya besarnya 90 derajat. Nah, jika ada pertanyaan ya, berapakah sudut misalnya ya? Di sini ada soal, jika sudut C itu 30 derajat, maka berapakah sudut B? Besar sudut B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, ingat patokannya selalu ke sini. Jumlah sudut segitiga itu 180 derajat, ya, termasuk segitiga siku-siku ini. Nah, untuk mencari sudut yang lain, berarti nyari sudut B itu caranya 180 derajat dikurangi yang diketahui. Yang diketahui di sini sudah pasti ini sudut C ya, 30 derajat. Oke, dikurangi 30 derajat, lalu dikurangi sudut A. Sudut A kan sudah diketahui. Ya, pasti dia siku-siku itu 90 derajat ya. Jadi berapa jumlahnya? 180 derajat dikurangi 120 derajat. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Ya, itu adalah cara mencari sudut pada bangun datar, khususnya dalam segitiga. Kita lanjutkan bangun datar berikutnya ya. Nah, bangun datar berikutnya adalah segi 4. Segi 4 berarti bangun datar yang memiliki 4 sisi. Apa contoh segi 4? Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Yang paling sering itu adalah persegi, lalu persegi panjang. Nah, segi 4 ini berbeda dengan segitiga. Jadi jumlah sudutnya, kalau segi 4 itu jumlah seluruh sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kita coba ya. Segi 4 yang pertama, misalkan persegi. Nah, untuk persegi ini ya, sudutnya sama dengan persegi panjang. Jadi persegi memiliki sudut siku-siku. Terlalu panjang ini ya. Kalau persegi semua sisinya harus sama besar. Oke, ini sama besar. Dan persegi panjang. Kalau ini mudah ya. Nah, semua sudutnya siku-siku, berarti masing-masing sudut besarnya adalah 90 derajat. Ini paling mudah untuk diketahui. Nah, bangun datar berikutnya apa? Ya, bangun datar berikutnya misalkan yang sering keluar adalah
jajar genjang ya. Kita lihat jajar genjang. Ya. Kita gambar dulu jajar genjangnya. Kita beri nama jajar genjangnya. Namanya adalah jajar genjang A, B, C, D. Nah, jajar genjang A, B, C, D ini ya memiliki sifat-sifat. Kalau lihat dari panjang sisinya ya, sisi AB itu sama dengan DC. Ini yang sejajar ya. Nah, ada lagi yang sejajar adalah sisi AD itu sama dengan sisi BC. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Kita lihat. Jajar genjang itu memiliki sifat sudut yang sama besar adalah sudut yang berhadap-hadapan. Jadi yang mana yang berhadap-hadapan? Maka sudut A ini lancip ya. Dia berhadapan dengan sudut C. Jadi sama besar dengan sudut C. Lalu yang berhadapan lagi adalah sudut B sama dengan sudut D. Itu patokannya ya. Nah, maka jika ada soal, kita bikin contoh soal ya. Contohnya misalkan ya, jika sudut A, misalkan ya, sudut A ini yang sudut lancip. Jika diketahui sudut A adalah 70 derajat. Nah, pertanyaannya, maka berapakah besar sudut D? Nah, bagaimana cara mencari besar sudut D ini? Patokannya ke sini ya. Sudut A ini 70 derajat. Kita tulis dulu ya. Kalau sudut A 70 derajat, karena dia sama dengan sudut C, maka sudut C juga 70 derajat. Nah, kita tinggal mencari sudut D. Sudut D ini nanti sama dengan sudut B. Bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari sudut D yang besarnya sama dengan sudut B, patokannya kembali ke sini ya, bahwa jumlah sudut pada segi 4 termasuk jajar genjang itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kalau kita mau mencari sudut yang lain, maka caranya 360 derajat dikurangi ya, dikurangi yang diketahui ini ada 2, berarti dikurangi 70 derajat ditambah 70 derajat ya. Oke, jadi berapa? Maka menjadi 360 derajat dikurangi 140 derajat ya. Berapa 360 derajat dikurangi 140? Jawabannya adalah 220 derajat. Apakah sudah selesai? Belum ya. Sudut 220 derajat ini adalah sudut D dan B. Jadi ini untuk berdua. Maka kalau ingin mencari salah satunya, kita harus membagi 2. Maka jawabannya adalah 110 derajat. Loh, kok besar 110 derajat? Iya, ini sudut tumpul atau sudut lancip. Ini adalah sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi betul, jajar genjang ini memiliki sepasang sudut tumpul dan sepasang sudut lancip. Ya, jadi seperti itu. Nah, ada banyak lagi bangun datar yang lain ya. Misalnya mencari sudut pada trapesium. Trapesium juga ada banyak jenisnya. Trapesium sama kaki ya. Ada trapesium sembarang, ada trapesium siku-siku ya. Belum lagi sudut-sudut pada layang-layang, belah ketupat dan lain-lain ya. Tapi kali ini kakak menjelaskan cukup sampai di sini saja ya. Nanti untuk bangun datar yang lain kalian bisa dipelajari di rumah. Kalian juga bisa mencoba latihan soal-soalnya ya. Banyak sekali soal-soal tentang mencari sudut pada bangun datar. Oke, gimana, paham anak-anak? Oke, kakak cukupkan sampai di sini dulu ya. Ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.